Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan mendemokan aplikasi PPDB atau aplikasi penerimaan siswa baru. Nah, jadi di sini kita akan langsung aja login. Di sini saya jelasin dulu untuk loginnya sendiri itu ada 3 level. Yang pertama admin, yang kedua panitia, yang ketiga peserta. Kita akan coba satu-satu untuk levelnya. Jadi kita akan coba login dulu menggunakan admin. Untuk di admin sendiri, untuk tampilan awal seperti ini, ada grafik pendaftar dari berbagai sekolah. Nah, untuk sekolahnya sendiri itu kita bisa input di sini. Jadi kita bisa input berbagai macam atau berbagai macam cabang sekolah, katakanlah SMA 1 Jakarta, terus ada nanti SMA 2 Jakarta dan segala macam itu bisa. Atau mau bertingkat juga bisa, itu bebas tergantung kebutuhan user ya. Lalu di sini ada tahun ajaran, kita input dulu tahun ajaran berapa. Seperti contoh di sini kita ada 2024, 2025 dan 2025, 2026. Lalu di sini ada manajemen akun, ada admin, lalu ada panitia. Di sini bisa input juga panitianya, panitia sekolah apa, SMA, SMP atau SD. Itu bisa diatur di sini. Ya. Itu berdasarkan sekolah yang udah kita setup di sini ya. Lalu ada tes. Nah, tes ini digunakan untuk membuat sebuah tes yang akan ditujukan kepada peserta PPDB nanti untuk menjalankan soal tersebut ya, untuk mendapatkan nilai. Nah, di sini kita bisa input judulnya apa, sekolahnya apa, durasinya berapa menit, statusnya, soalnya ingin diacak atau tidak itu bisa dipilih. Seperti contoh di sini saya sudah membuat 3 level, yaitu tes untuk SMA, SMP dan SD. Kita akan coba masuk ke satu-satu. Seperti contohnya di SMA, saya udah buat soal juga. Ini tampilan tesnya ya. Judulnya ini, data soalnya seperti ini. Nah, ini ada soalnya apa, opsinya apa, jawabannya dan poinnya berapa. Untuk ini belum bisa saya edit karena ini sudah dipublish, jadi tidak bisa diedit. Nah, ini tampilan soalnya seperti ini ya. Nah, kita akan coba di yang bisa diedit. Nah, contohnya di sini ada tes SMP, ini kan belum diterbitkan. Jadi kita bisa masuk ke sini. Lalu kita bisa membuat soal baru di sini. Nah, untuk soal barunya sendiri ini bisa macam-macam ya. Kita bisa input gambar juga, itu bebas. Bisa kita masukin ke server. Jadi nanti gambarnya itu ada di aplikasi kita. Jadi nanti soalnya bisa berbentuk gambar ya, teman-teman. Nah, di sini seperti contoh saya mau ini masukin gambar ini ke yang ke server, lalu kita oke. Dia akan masuk ke sini, teman-teman ya. Di sini nanti kita bisa atur size-nya segimana, lalu kita bisa tambahkan juga soalnya seperti apa. Kita pilih pilihan ganda. Untuk pilihan ganda juga sama, teman-teman bisa masukin link gambar di sini. Jadi sama ya. Oke. Ini contoh soalnya seperti itu. Ini belum diterbitkan, kita terbitkan dulu. Nah, soal sudah diterbitkan, kita bisa turunkan lagi selama masih belum ada yang mengerjakan soalnya. Nah, ini SMA bisa diturunkan apa tidak, kita cek. Tidak bisa ya, karena sudah ada yang mengerjakan. Lalu untuk nilainya sendiri ini ada, kita bisa pilih tes untuk melihat nilainya. Nah, karena tadi di SMA sudah ada yang mengerjakan, coba kita lihat siapa yang sudah mengerjakan. Oh, ini ada yang udah ngerjain ya. Hari Sabtu jam 11.51 tanggal 24 ya. Lulus statusnya teman-teman. Di sini ada detail pengerjaannya juga. Jawabannya ada A, benar ya. Benar nih salah. Karena jawaban yang benar itu adalah yang B. Lalu ini pencipta Facebook ya, seperti itu ya, bisa di setup sesuai keinginan teman-teman ya. Jadi di sini di SMP belum ada, di SD pun belum ada gitu ya. Lalu kita bisa masuk ke data pendaftar juga. Kita bisa masuk ke sini. Kita bisa lihat nih profilnya udah lengkap apa belum. Kita bisa lihat profilnya di sini ya. Adminnya sendiri juga bisa edit sesuka hati. Ketika ada data profil siswa yang diinput oleh siswanya sendiri itu salah. Oke, kita balik lagi ke sini. Di sini juga ada nilai tes yang tadi ya. Kita bisa cek di sini juga. Jadi sama ya. Lalu kita bisa masuk lagi ke sini. Di sini ada data form dinas. Nah, ini bisa diinput oleh admin karena ini
tugasnya admin sebetulnya, yang sebelumnya diinput secara secara menggunakan kertas oleh siswa ya, begitu. Ini diisi oleh admin. Lalu ada lagi surat pernyataan. Nah, ini berisi tanda tangan dari siswa yang sudah tanda tangan ya. Kita bisa cetak juga di sini. Oke, itu untuk admin. Kita langsung ke panitia dulu sebelum kita ke peserta ya. Panitia, di sini panitia. Kita coba login sebagai panitia. Oke, untuk panitia sendiri teman-teman itu levelnya level 2. Dia itu cuma bisa mengelola tes, nilai tes, dan juga data pendaftar ya. Dia bisa menginput juga sebetulnya untuk dinasnya ya, itu diinput juga. Nilai tesnya sendiri dia bisa lihat juga karena dia panitia di SMA ini, jadi dia bisa lihat data-data yang ada di SMA. Begitu pula dengan tes, ketika panitianya ingin menambahkan tes baru, itu juga bisa di sini ya. Oke, kita lanjut lagi ke peserta. Oh ya, ini ada change password juga kalau misalnya mau ganti password. Oke, kita lanjut ke peserta. Di sini saya mau coba daftar baru lagi, namanya Ramdhani 2. Ya, kita samain aja nomor teleponnya. Ini ya, nomor teleponnya, daftar. Oke, kita coba login. Ramdhani 2 login sebagai peserta. Oke, masuk. Oke, ini untuk pesertanya teman-teman ya. Di sini karena dia baru daftar, ini dashboard awalnya, profilnya belum lengkap data tesnya, pernyataan juga belum lengkap. Jadi kita harus isi. Oke, di sini kita isi dulu teman-teman ya. Jenis kelamin gitu ya. Ini kita isi juga. Oke, Januari 2003 misalnya. Kita input namanya sama, ini kelasnya 9, nama ayah Budi, nama ibu Juli, telepon ayah. Ini kita samain aja ya. Ini asal ya teman-teman, kerjaan ayah karyawan, urut rumah tangga, alamat Jalan Raya di Cibinong 015 ya, RT 15, RW 10. Sekolah yang dituju SMA ya, karena soalnya juga udah bisa. Teman-teman bisa pilih juga sih kalau mau SMA, SD, SMP juga bisa. Oke, tahun ajaran yang karena sekarang masih Mei, harusnya sih yang ini ya, 2024-2025 masih. Kita simpan. Oke, data sudah disimpan. Kita bisa langsung menjalankan tes ya. Di dashboardnya juga ini sudah lengkap. Oke, kita langsung kerjain tes teman-teman. Ini tes yang di SMA tadi yang udah kita showing ya. Ini kita bisa jawab 1-1-2, pencipta Microsoft siapa, dan ini di waktu teman-teman, ketika waktunya udah habis itu akan auto selesai ya, bagaimanapun jawaban siswanya. Oke, kita jawab. Ini pencipta Facebook, contohnya kita salahin aja deh, Facebook Elon Musk. Ini kita jawab bener aja, kita jawab salah aja ya. Nah, 25 selesai. Oke, udah beres. Kita bisa langsung ke surat pernyataan. Ini tinggal tanda tangan aja ya. Ini tanda tangan, kita simpan. Oh, namanya harus diisi. Oke, Ramdhani 2, simpan. Oke, ini udah disimpan, jadi udah muncul ini. Ini hanya tanda tangan biasa ya, tanda tangan gambar, jadi gambar yang sudah ditanda tangan tadi. Oke, kita coba balik ke panitia ya teman-teman, karena memang yang biasa mengatur ini adalah panitia. Oke, grafik pendaftar 2, karena memang ada 2 yang daftar di SMA ini. Nilai tesnya juga kita bisa cek di sini, ada Ramdhani 2 yang tadi ya, nilainya 60. Kira-kira kenapa dia 60? Ternyata yang salah itu ada 2, yang nomor 4 dan nomor 5. Karena saya tadi jawabnya Elon Musk, dan juga ini jawabnya adalah C ya, harusnya itu A. Oke, kita bisa pilih statusnya itu lulus apa enggak ya. Kita bisa, karena kan enggak semua yang nilainya di bawah 60 itu enggak lulus, karena mungkin ada faktor lain juga. Jadi gini, kita bisa set lulus misalnya. Oke, jadi nanti di siswanya juga udah lulus gitu. Oke, sudah sepertinya data pendaftar. Ini bisa diisi panitia sih sebenarnya, cuman agak panjang ya, tapi nanti hasilnya ya kurang lebih ini semua terisi ya.
dari tanggal, tingkat program, registrasi, nomor seri ijazah, SKUN dan lain sebagainya. Ini bisa diisi nanti oleh teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita langsung aja ke admin lagi. Di admin juga sama sih, nggak ada yang beda seperti panitia, cuman bedanya dia bisa mengatur jumlah sekolah, tahun ajaran, dan akun panitia atau admin itu sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman aplikasi PPDB. Like kalau teman-teman suka, dislike kalau nggak suka. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.